Inilah babak ke-12 kejuaraan FIM Motocross Dunia Motor Energy MXGP Inggris Raya di Fox Hill, Inggris. Saat gerbang terbuka kali ini hole shot oleh Fares, kuasa dari Triumph nomor 99. Di belakangnya ada Liam Everett, Langenfeder, Zanchi dan Resulis. Kita bisa lihat Fares masih memimpin di depan. Kali ini Langenfeder nomor 1 menyalip Liam Everett 26 dari Husqvarna untuk posisi kedua. Berikutnya McLellan 28 menyalip Resulis untuk posisi keempat. Sasha Kunen terjatuh sebelum jalur pit, turun dari posisi ke-7 ke posisi ke-14. Kali ini Zanchi jatuh parah saat menuruni salah satu bukit terbesar, keluar dari posisi ke-7. Zanchi kemudian dibonceng kembali ke area paddock dan tidak bisa mengikuti race pertama. Dan di race pertama ini Fares menangkan posisi pertama, kedua Langenfeder, Liam Everett ketiga, McLellan keempat dan Resulis di posisi kelima. Berikut hasil race pertama MX2, Fares memimpin, Langenfeder kedua, Everett ketiga, McLellan dan Resulis di 5 besar. Walford dan Kunen di 10 besar. MS2 balapan kedua, gerbang terbuka. Siapa akan melakukan hole shot kali ini? Dan Langenfeder melakukan hole shot di posisi pertama, kedua Fares, Kunen ketiga, Grau keempat dan Liam Everett di posisi kelima. Liam Everett berhasil menyalip Grau posisi untuk keempat di tikungan kedua. Berikutnya McLellan dari Triumph menyalip Resulis untuk posisi kelima. Sayang sekali Langenfeder terjatuh, turun dari posisi ketiga. Kali ini kesalahan dilakukan oleh Sasha Kunen membuat Langenfeder kembali ke posisi kedua. Berikutnya Resulis terjatuh, turun di posisi ke-9. Sayang sekali Liam Everett terjatuh, kehilangan posisi keempat yang diambil oleh McLellan, crosser dari Triumph nomor 8. Fares dan Langenfeder kejar-kejaran bertarung memperebutkan posisi terdepan di race kedua ini. McLellan menyalip Sasha Kunen untuk posisi ketiga. Kali ini Liam Everett berhasil menyalip Kunen untuk merebut posisi keempat. Dan di race kedua ini, kali ini Fares menangkan posisi pertama back to back, kedua Langenfeder, ketiga McLellan, Liam Everett keempat dan Kunen di posisi kelima. Kali ini Fares menangkan kejuaraan. Fares pertama, Langenfeder kedua, McLellan ketiga, Everett dan Mikkola di 5 besar. Berikut hasil kejuaraan, kali ini Fares memimpin, Kunen kedua, Langenfeder ketiga, McLellan keempat dan Everett kelima. Dan di podium, selamat kepada Fares, kuasa dari Triumph menangkan juara pertama, kedua Langenfeder dan ketiga di McLellan, juga kuasa dari Triumph. Dan sekarang kejuaraan berpindah ke tangan Fares. Selamat kepada Fares. Ya, itu pertarungan yang seru. Dia melakukan kesalahan di lap-lap awal dan saya memanfaatkannya. Lalu ya, kami sempat saling salip. Saya menang. Senang karena sekali berjalan lancar. Start yang bagus, membantu dan semua akan bisa terus mempertahankan. Yeah, hopefully we keep it that way. MXGP balapan pertama. Kali ini hole shot oleh Jeffrey Herling, kuasa dari Honda. Kedua Gesser, Vial ketiga, Fevre keempat dan Pancar di posisi kelima. Herling masih memimpin kali ini, ketika antara Gesser, Vial, Fevre. Herling masih memimpin. Dan kali ini Jonas terjatuh, sayang sekali posisi molor dari ke-6 menuju ke 25. Sayang sekali Kunen masuk pit lane dan mundur dari balapan.
Berikutnya Flandern terjatuh, posisi melorot dari posisi ke-11 ke 16. Berikutnya kita lihat Fernando 170 menyalip Adamo untuk posisi ke-5. Beberapa saat kemudian Tom Vial terjatuh saat di posisi ke-3, finish di posisi ke-14 akibat setang yang bengkok. Sayang sekali Vial, dan kali ini kita lihat Jonas terjatuh kembali setelah menabrak roda belakang Oliver, posisi melorot dari 13 ke 17. Dan di garis finish kali ini di race pertama Helling menangkan juara pertama, Gasser kedua, Febvre ketiga, Fernandez keempat, dan Adamo di posisi ke-5. Dan berikut hasil race pertama. Helling memimpin, Gasser kedua, Febvre ketiga, Fernandez keempat, dan Adamo di posisi ke-5. MXGP balapan kedua saat gerbang terbuka. Kali ini Helling menangkan shot kembali. Kedua Vial, Gasser ketiga, Febvre keempat, dan Seward di posisi ke-5. Kita bisa lihat tim Gasser 243 dari Yamaha berhasil menyalip Tom Vial dari Honda untuk posisi kedua. Lalu terlihat kecelakaan hebat di belakang yang melibatkan Watson dan Flandern. Watson menyingkirkan motor Flandern yang menindihnya sebelum melanjutkan balapan. Balapan Flandern berakhir. Febvre menyalip Vial untuk posisi ketiga. Berikutnya Fernandez menyalip Vial untuk posisi keempat. Lucas Koenen menaiki tanjakan lalu mundur dari balapan. Koenen kembali ke jalur pit. Sepertinya Lucas Koenen benar-benar merasakan kesakitan dan dia harus berhenti melakukan perawatan. Dan di GP kali ini Lucas Koenen tidak bertarung sama sekali, namun akan fokus di perawatan berikutnya. Berikutnya tim Gasser 243 terjatuh di tikungan kiri di puncak tanjakan. Febvre naik ke atas posisi kedua, bangkit ke posisi ketiga. Sayang sekali insiden kecelakaan Jonas terkapar kesakitan. Kondisinya akhirnya baik-baik saja, namun ia harus keluar dari balapan. Kita lihat Febvre menekan Jeffrey Herlings dan perebutan posisi terdepan. Kecelakaan antara Jeffrey Herlings dan Romain Febvre, namun di race kedua ini Herlings melakukan finish posisi pertama, posisi kedua Febvre, posisi ketiga Gasser, Fernandez di posisi keempat, dan Adamo di posisi ke-5. Dan berikut hasil keseluruhan, Herlings memimpin, Febvre kedua, Gasser ketiga, Fernandez keempat, dan Adamo di posisi ke-5. Dan berikut hasil kejuaraan, Koenen masih memimpin, Herlings kedua, Febvre ketiga, Gasser keempat, dan Renault di 5 besar. Dan di podium, selamat pada Jeffrey Herlings menangkan juara pertama, juara kedua oleh Romain Febvre, dan juara ketiga adalah tim Gasser dari Yamaha. Lucas Koenen masih memimpin kejuaraan. Ya, tentu saja senang bisa menang, tapi sekali lagi saya tidak ingin meraih 50 poin dengan cara seperti ini. Pikiran saya tertuju pada Lucas. Maksud saya, meskipun kami bersaing, Anda tentu tidak ingin mengejar ketinggalan poin dengan cara begini. Saya lebih milih motornya yang rusak daripada dia mengalami masalah kesehatan, jadi saya turut prihatin. Saya harap Anda bisa tampil di loket atau setidaknya segera pulih kembali. Saya berharap bisa menjalani lebih banyak pertarungan sengit lagi, namun kembali ke performa saya hari ini, saya sangat puas dengan cara saya membalap. Saya rasa ini adalah sedikit anugerah dari yang di atas, tapi ya, hasil satu dari 2 hari mulai Vauxhall Shot, hasil ini datang di saat yang paling tepat bagi saya pribadi.